Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami, berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengarkannya. Amin. Bagian firman Tuhan Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya hidup di bumi ini, kita hanya menggenapi apa yang telah Tuhan firmankan bagi kita. Artinya tidak ada sesuatu yang baru yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Pengkhotbah, tidak ada yang baru di bawah matahari. Itu berarti bahwa saudara dan saya hidup di bumi ini, kita hanya berjalan setiap saat menggenapi apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang Tuhan sudah lepaskan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita menjalani hari-hari hidup kita dengan terus membangun kesadaran kita akan Tuhan, membangun tujuan hidup kita hanya untuk Tuhan. Saya percaya kalau orang Kristen membangun kesadarannya, tujuan hidupnya hanya untuk Tuhan, maka pasti sukacita, damai sejahtera akan dia miliki. Dan sudah pasti apapun yang dia alami dalam perjalanan hidupnya, ada tantangankah, ada kekurangankah, ada sakit penyakitkah, atau apapun juga, itu tidak akan pernah menjadi fokusnya, karena dia sudah bisa berfokus hanya kepada Tuhan. Karena saya ingin katakan kepada saudara sekali lagi, Allah tidak merancang hidup kita untuk ada dalam penderitaan, untuk ada dalam masalah, untuk ada dalam persoalan. Oleh karena itu, mari kita bangun hidup kita dengan Tuhan. Percayalah, apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani dan kita temui dalam perjalanan hidup kita, Allah mengetahui semuanya. Belajar lewat firman Tuhan, waktu bangsa Israel ada dalam penindasan di Mesir, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan melihat mereka. Itu berarti bahwa tidak ada yang tersembunyi apapun dalam hidup kita ini di hadapan Tuhan. Semua Tuhan tahu. Dan ketika dia melihat apapun yang kita alami, percayalah, dia sanggup untuk melepaskan kita dari setiap tantangan, persoalan yang kita alami. Kenapa saya katakan dia sanggup? Karena dia tidak merancang hidup saudara dan saya untuk ada dalam masalah. Oleh karena itu, tantangan apapun yang kita alami itu tidak bisa merampas rancangan Tuhan atas hidup kita. Nah, oleh karena itu, Allah karena tidak merancang hidup saudara dan saya ada dalam masalah dan persoalan, sehingga apapun yang kita alami, dia sanggup untuk membawa kita ada pada rancangan yang telah dia rancang bagi hidup kita. Jadi tugas saudara dan saya, seperti tadi saya katakan, bangun fokus kita hanya pada Tuhan. Hari-hari ini, apakah orang Kristen bisa membangun fokus hidupnya pada Tuhan ataukah tidak? Hari-hari ini ada banyak orang Kristen hanya beribadah, hanya berdoa, hanya membaca Alkitab, tapi fokusnya tidak kepada Tuhan. Fokusnya pada kekurangannya, fokusnya pada masalahnya, fokusnya pada tantangan-tantangan hidupnya, fokusnya kepada sakit penyakit dan lain sebagainya. Itulah yang membuat sehingga umat Tuhan itu seolah-olah merasa bahwa Tuhan itu tidak melihat apa yang mereka alami. Padahal sebenarnya Tuhan itu tahu apa yang kita alami. Firman-Nya berkata, sehelai rambut jatuh aja Tuhan tahu. Itu berarti tidak ada yang tersembunyi apa yang kita jalani dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Bangsa Israel bukan karena mereka berteriak lalu Tuhan tahu apa yang mereka sementara alami, tapi Tuhan tahu penindasan mereka. Nah, ketika Tuhan tahu penindasan mereka, apakah dia tidak bisa melepaskan mereka? Dia bisa melepaskan mereka. Tapi karena umat tidak bisa tahan dengan penderitaan itu, makanya mereka berteriak kepada Tuhan. Firman Tuhan ajak saudara dan saya,
Mari kita belajar, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kristus ada pada kita, Roh Kudus ada pada kita. Itu menandakan bahwa semua janji-janji Tuhan, rancangan Tuhan atas hidup saudara dan saya sudah ada dalam hidup kita. Mari kita bangun fokus kita hanya pada Tuhan, supaya rancangan Tuhan, janji Tuhan akan kita alami dalam hidup kita, sehingga kita akan mampu bersyukur dalam segala hal. Tadi saya katakan kita hidup hanya menggenapi firman Tuhan. Kalau firman-Nya berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, maka saya percaya kalau kita fokus kepada Tuhan, kita akan mampu untuk bersyukur dalam segala hal. Lewat firman Tuhan hari ini saya ingin ajak saudara, jangan fokus kepada apa yang sementara engkau alami dan jalani. Karena semua yang kau jalani, semua yang kau lakukan, yang alami dalam hidupmu, itu semua ada dalam sepengetahuan Tuhan. Dan ingat, Tuhan tidak akan biarkan engkau terus ada dalam kesusahan, karena Dia tidak merancang hidupmu untuk ada dalam susah. Saudara, tanpa berteriak kepadanya, tapi hanya dengan membangun kesadaranmu akan Kristus yang ada dalam hidupmu, kesadaran itulah yang membuat janji Tuhan itu, rancangan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan tidak membutuhkan kita untuk berteriak-teriak masalah kita kepadanya, karena Dia mau yang saudara dan saya hanya lakukan dalam hidup kita. Mari kita mendeklar setiap janji-janji Tuhan. Kita mendeklar setiap apa yang telah Tuhan lepaskan bagi kita. Perkatakan itu kepada Tuhan. Tandanya saudara percaya kepada Tuhan. Kalau saudara yang berteriak dengan masalah saudara, tandanya engkau tidak percaya Tuhan. Engkau tidak bisa berfokus kepada Tuhan, makanya engkau hanya berfokus kepada masalahmu. Makanya setiap hari doamu itu hanya Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini, dan sebagainya. Kalau engkau berfokus kepada Tuhan, saya percaya engkau tidak akan berteriak tentang masalahmu, tapi engkau akan menyatakan kebenaran firman yang sudah tersingkap bagimu sebagai tanda engkau percaya atas apa yang telah Tuhan lakukan. Maka itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Mari saudara, kita bangun fokus kita pada Tuhan, agar rancangan Tuhan itu jadi dalam hidup kita. Karena tidak ada yang tersembunyi apapun dalam hidup kita. Allah mengetahui semuanya, dan Dia sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Saya berdoa semua pemirsa Klafos di hari ini diberkati oleh Tuhan. Buka hatimu untuk Tuhan, maka berkat itu akan menjadi bagian hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang kami dengar telah membawa kami untuk percaya kepadamu. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk bisa percaya terus kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.